Jumpa lagi teman-teman. Salam sukses, bahagia selalu ya. Jumpa lagi teman-teman. Salam sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa bahagia. Buat teman-teman mungkin lagi sakit, mudah-mudahan Tuhan memberikan kesembuhan. Ya, buat teman yang lagi galau, ayo bergabung sama kita. Kita sukses, kita bahagia bersama. Syukuri apa yang ada saat ini, apa yang ada di diri kita, ya. Itu sudah sangat luar biasa. Jadi jangan kita pikirkan yang tidak ada di diri kita, bahwa Tuhan menciptakan kita semua sudah bercukupan, sudah super, sudah tidak ada kekurangan sedikit pun. Inilah kunci sukses yang sebenarnya. Baik teman-teman, motivasi saya selalu bagaimana saya mengajak teman-teman semua untuk hidup berjaya di dunia dan di akhirat. Kami dari Dewa Castro Niskala ingin sekali mengajak teman-teman bisa bahagia, sukses berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berpikir ya, sebenarnya siapa diri kita. Itu dulu. Jadi kita harus mengetahui siapa diri kita. Oke teman-teman, kalau kita memahami siapa diri kita ya, tentulah diri kita yang diturunkan, yang diciptakan oleh Tuhan kita yang sangat maha-maha, itu tentu ada maksud dan tujuan. Nah, kita diciptakan, dilahirkan dari orang tua kita. Ada orang tua kita dari keluarga yang biasa-biasa, ada orang tua kita dari kalangan menengah, ada dari kalangan bawah, bahkan ada orang tua kita dari pejabat. Ingat, siapapun kita, dari siapa kita dilahirkan, ya, itu tidak terlalu penting, tapi bagaimana kita hidup ini berjaya, bermakna untuk siapa saja, itu yang lebih penting. Ya, jadi saya ngajak teman-teman semua, ayo introspeksi diri. Tuhan telah menciptakan aku, Tuhan telah menciptakan kita semua makhluk yang sempurna, yang bisa melakukan apa saja. Tapi baiknya Tuhan menciptakan rambu-rambu yang ada di kitab kita masing-masing. Yaitu kalau di Nasrani Injil, kalau di Islam itu Quran, bahwa Tuhan karena menciptakan makhluk manusia ini yang sangat luar biasa dan jangan sampai kelepasan. Akhirnya dalam Al-Quran dikatakan Tuhan tidak menyukai manusia yang melampaui batas. Karena itu tadi, jadi saya mengajak teman-teman, sebenarnya kita ini makhluk yang sangat luar biasa, yang tiada tolak ukurnya, yang tiada temboknya, yang tiada batasannya, mau apa aja bisa, ya, karena ada nur Tuhan yang ada di diri kita. Kita itu bisa melakukan apa saja. Kalau kita selalu berpikir positif, maka kita akan melakukan hal-hal positif. Kalau kita berpikirnya negatif, maka akan kita melakukan hal-hal negatif. Misal kita mau usaha, mau bisnis, ya, kita harus berpikir positif, ya, karena apa yang ada di diri kita itu sudah lengkap, udah komplit, ya. Nggak perlu lagi yang namanya itu modal, nggak perlu lagi yang namanya itu apa. Yang penting disyukurin, ya. Membangun usaha itu sudah startnya dari saat ini, ya. Punya impian yang besar, keinginan yang besar. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, untuk amal jariah kita. Nah, jangan berpikir negatif. Nah, kalau berpikir negatif, ingat, manusia ini tanpa batas. Kita ini tanpa batas. Kita akan bisa melakukan apa saja, hal-hal negatif. Bahkan sampai bisa merusak bumi, bisa berbuat hal-hal negatif yang lain sebagainya. Nauzubillah, jangan sampai kita ke situ. Maka kita saat ini, kami mengajak teman-teman semua untuk berpositif thinking, untuk melakukan hal positif, untuk bersukses dan berjaya. Ya teman-teman, jadi kita ingat lagi, ya, keberanian kita waktu kecil sama sesudah kita dewasa sini. Ya syukur alhamdulillahnya saya sih nggak orang yang tidak terlalu pintar, ya.
Tapi apa yang ada di diri kita, di diri saya bersyukur. Ya. Walaupun secara SDM saya ini lemah, tapi Tuhan menciptakan sesuatu. Ya, ada rahasia sesuatu yang kenapa saya dilahirkan. Ternyata syukur alhamdulillah. Walau secara SDM saya kurang, tapi saya bisa melakukan hal-hal besar. Ya, saya sudah bisa buat usaha 7 kali bikin PT. Ini perusahaan saya yang ke-8. Ya, saya punya karyawan banyak dan saya mengajak teman-teman bagaimana membangun usaha, membangun bisnis. Betul-betul tanpa modal. Ya, yang penting modalnya adalah keyakinan, percaya bahwa kita adalah makhluk yang luar biasa. Tapi dengan satu syarat, bahwa lakukanlah semua dengan cara yang baik dan benar. Lakukanlah cara mencari rezeki yang benar adalah melakukan hal-hal yang perintah Tuhan. Bukan, maksudnya gini, lakukan hal bisnis menurut Tuhan, cara Tuhan bukan cara manusia. Ulang kali saya bilang seperti itu. Apa yang susah? Ya. Jadi dari teman-teman yang kemarin bilang ke saya ya bahwa segala sesuatu kami Pak perlu modal. Ya. Saya mau bangun usaha, mau bikin usaha travel, perlu mobil, perlu uang DP. Ya. Wah, ini teman-teman, itu namanya membangun usaha sesuai keinginan kita. Tapi menurut saya bahwa lakukanlah cara Tuhan. Cara Tuhan seperti apa? Berbuat baik, menolong. So, kalau kita menolong, ya, banyak hal-hal yang harus kita tolong, banyak hal-hal yang harus kita bantu, nggak perlu modal. Kalau kita menolong, apa yang perlu? Modalnya untuk apa? Ya, bilang beliau modal untuk beli mobil. Iya, kalau kita mau bangun usaha untuk kita, memikirkan diri kita, membangun usaha untuk kita, untuk menyukupin ekonomi rumah tangga kita. Tapi bagaimana kita membangun usaha mulai dari menolong? Ya, contoh, tadi itu dia bilang perlu modal untuk beli mobil, untuk dibikinkan travel. Butuh berapa? Ya butuh mungkin 1 unit mobil dulu yang cash, sisanya baru kredit. Ya mungkin sekitar 250 juta. Saya bilang, Bapak, coba cara Tuhan, coba Bapak pikirkan. Banyak sekali usaha yang tanpa modal. Contoh, tolong itu ada orang yang minta dijualkan produknya. Contohnya orang mau jualkan tanah, orang mau jualkan rumah, kan butuh bantuan kita semua nih. Ya kan? Cukup pakai handphone kita sharekan produk-produk teman ya. Kita bantu keluarga kita. Banyak kok hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita butuh 100 juta untuk modal, so kita tidak usah pakai modal dulu, kita bantu aja usaha teman kita. Misalnya kita bantu teman kita yang butuh untuk dibantu untuk jual produknya atau jual rumahnya, jual tanahnya, kan banyak ini tanah rumah yang mau dijual. Kita datang ke pemiliknya, boleh nggak kita bantu untuk menjual? Saya yakin, saya percaya mereka senang kok bila dibantu produknya dijual. Ya, kita jual lagi komitmen dengan benar dengan pemilik aset. Habis itu proporsional lah kita menjualnya seperti apa. Bersungguh-sungguh dalam melakukan hal sesuatu. Ya, so kalau kayak gitu modelnya untuk apa? Ya, ini dia. Jadi cobalah kita berpikir apa yang ada di diri kita. Jangan kita pikirkan hal yang tidak ada. Hal yang tidak ada, uang 150 juta nggak ada, jangan dipikirkan. Ya, yang dipikirkan kita masih bisa berjalan. Nah, kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa WA-an, kita masih bisa komunikasi dengan teman. Nah, komunikasikanlah dengan baik. Ya, carilah informasi di media sosial, banyak sekali, bermiliar produk-produk yang bisa kita jual. Terus ya kan, untuk apa modalnya itu gitu.
teman-teman. Jadi jangan produk teman atau produk orang lain kita tidak bisa cara menjualnya. Betul teman-teman, tapi kan tidak bisa, sulit ya kan, pasti ada, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi bantu teman, tolong sahabat kita jual produk mereka. Itu jangan bikin bangun usaha sendiri kalau tujuannya profit. Sering sekali saya lihat video, saya sampaikan di video saya kemarin-kemarin. Jadi substansinya adalah sebenarnya saya menyampaikan siapa diri kita sebenarnya adalah makhluk Tuhan yang tiada tolak ukurnya teman-teman. Teman bisa berbuat besar, apalagi hanya sekedar penghasilan omset yang hanya 1 miliar 2 miliar teman-teman. Asal teman-teman yakin, atas semua kita yakin, percaya, kita bikin plannya, kita bikin rencananya, kita bikin proposalnya, kita bikin tahapnya, ya, kita atur waktunya sedemikian hingga jangan sia-siakan waktu kita, ya. Kita pikirkan apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang kita dapatkan. Jadi kita berdoa terus kepada Tuhan, minta terus kepada Tuhan, sementara Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita. Sudah sepatutnya, sudah selayaknya, ya. Apa yang kita dapat dari Allah, dari Tuhan kita, ya kita berikanlah buat Tuhan kita. Kita berbuat sesuatu, ya. Kita menolong teman kita menolong saudara kita menolong sahabat kita menolong desa kita menolong bumi kita dari kehancuran. Inilah sebagai amal ibadah kita, amal jariah kita untuk Tuhan kita. Ya teman-teman ya, kami dari Dewa Castro Niskala membantu teman-teman. Kami ingin teman-teman hidup sukses dan bahagia, bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Ayo sharing-sharing dengan perusahaan kami, sharing-sharing dengan kami. Kami siap membantu teman-teman semua. Kami ingin bahagia sama-sama. Inilah sebagai amal jariah kami. Ayo teman-teman, kita bantu saudara-saudara kita bantu teman-teman kita bantu bumi kita supaya bumi kita ini benar-benar terlindungi dari orang-orang yang jahat. Siap ya teman-teman ya, sukses, bahagia. Jumpa lagi.